wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu berkat nikmatnya, berkat karunia-Nya kita masih sama-sama diberikan kesehatan, terlebih juga kesempatan sehingga kita bisa bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah bergabung, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini ada sambutan dan kata-kata terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Pak Isnawan. Pada Pak Isnawan kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu hormati, yang pertama puji syukur pada Allah kita panjatkan atas karunia nikmat yang tetap diberikan pada kita sekalian sehingga kita bisa dapat bertemu di dalam Zoom meeting malam hari ini yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Bambang Pedi, spesialis anak, magister kesehatan, yang beliau sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit PKU Gamping dan juga dosen di FKIK UMY. Kebetulan malam ini beliau bersama dengan acara yang lain, nanti akan diawali dengan pemutaran video yang telah beliau buat. Untuk nanti setelah video selesai, beliau akan bergabung kembali dengan kita dengan satu topik yang saya kira cukup menarik, yakni kontroversi vaksinasi. Suatu yang sampai hari ini masih terus terjadi di masyarakat kita tentang kontroversi tentang vaksinasi yang sedang diprogram pemerintah untuk kita sekalian. Semoga nanti menjadi satu bahan pencerahan untuk sekalian dalam rangka tetap menjaga imunitas kita dalam rangka menghadapi pandemi COVID yang belum jelas kapan akan berakhir ini. Nanti mohon Mas Afdal bisa memfasilitasi untuk memutarkan videonya sebelum nanti Mas Bambang bergabung dengan kita akan ada acara yang lain yang dia lakukan. Saya demikian saja, mohon dimaklumi oleh Bapak yang saya hormati. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat bergabung dengan kita kembali. Matur nuwun, nasunallahu wa tungwarib, wabasil mu'minin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih pada Pak Isnawan atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini yakni kontroversi vaksinasi yang akan diisi oleh Dr. Bambang Edi, SPA MKes, beliau dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Baik Bapak Ibu, untuk pertama sebagai pembuka karena Dr. Bambang masih ada kegiatan, kita akan putarkan dulu. Dr. Bambang telah melakukan typing video yang akan saya share. Semoga bisa berjalan. Mohon izin menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Masih saya... Atau saya tak bicara dulu deh. Ini idai belum mulai Pak. Siap dokter. Silakan dokter. Mau Bang, mantarkan Bang.
Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Boleh sambil dicoba videonya teruskan ya. Saya tak coba bicara tanpa share screen dulu. Siap, Dok. Jadi isu kontroversi imunisasi itu bukan menjawab mereka yang anti vaksin. Kalau mereka yang anti vaksin, maaf ya, biasanya susah untuk berubah. Maka yang penting yang saya sampaikan adalah untuk mereka yang ikut menjadi ragu karena pengaruh isu-isu tersebut, ya. Dan juga untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin membantu kita semua untuk menyampaikan informasi dan edukasi ini pada orang lain yang memang ragu tadi itu. Jadi kalau di antara panjenengan ada yang ragu, mudah-mudahan sekarang akan mendapat penjelasan dari saya. Kalau ada di antara panjenengan yang berminat untuk ikut mengedukasi masyarakat, ya ini adalah forum kita untuk bersama-sama saya menyampaikan, lalu jenengan bisa meneruskan. Ini catatan pertama. Catatan saya yang kedua, gerakan anti vaksin ini sudah merupakan gerakan lama, ya bahkan sejak zaman Edward Jenner yang kemudian dianggap sebagai bapak vaksin, penemu vaksin, walaupun sebenarnya dokter-dokter Muslim sudah menggunakan vaksinasi sebelum itu, sebelum Edward Jenner. Tapi yang dicatatkan dalam sejarah kan Edward Jenner, oke lah sudah terlanjur begitu ya. Ketika Edward Jenner mengenalkan vaksin, kemudian muncul gerakan anti vaksin pertama kali dari orang-orang Kristiani, ya teman-teman dalam sejarah umat Kristiani. Mereka menolak vaksinasi dengan alasan vaksinasi itu tidak Kristiani karena menggunakan bahan nanah dan seterusnya. Jadi munculnya gerakan anti vaksin pertama justru dari kalangan gereja. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa atau seolah-olah ya bahwa vaksinasi anti vaksin itu adalah sikap atau gerakan Muslim atau gerakan Islam apalagi. Sangat tidak tepat ya. Yang ketiga, catatan awal ketiga adalah bahwa yang namanya gerakan anti vaksin tadi kan sudah lama ya. Namun seolah-olah sekarang yang anti vaksin itu adalah sikap oposisi atau sikap oposan. Yang enggak lah ya. Anti vaksin itu sudah ada jauh sebelum pemilu yang terakhir. Jadi tidak menggambarkan sikap oposisi. Lalu kemudian orang yang merasa oposan terhadap rezim lalu bersikap menolak vaksin. Itu sama sekali sebenarnya tidak ada hubungannya. Ya, ketidakpercayaan terhadap rezim itu satu urusan, sedangkan tidak percaya terhadap vaksin itu urusan yang berbeda. Dan mereka yang tidak percaya pada vaksin, tidak mau menerima vaksinasi itu sudah sikap lama, jauh sebelum adanya pemilu. Ini tiga catatan awal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa catatan isu-isu tertentu, isu-isu tentang anti vaksinasi itu.
Maaf Pak, sudah bisa ada belum video saya? J, saya share lalu melalui laptop, J. Bentar, Dok. Nah, kalau bisa melalui desktop, langsung digeser pengantarnya tadi sudah sama, sudah saya sampaikan ini. J, Dok. Ada. Bisa Pak? Sebentar, Dok. Ini suaranya belum muncul. Terdengar enggak, Dok? Belum terdengar. Nih. Ada 2 devices dekat ya, dengung. Feedback. Sudah. Sebentar, Dok. Baru gagal nih, Dok. Sebentar, Dok. Belum bisa Pak? Belum, Dok. Sebentar, Dok. Oke, kalau belum ini dai sudah mulai tapi sambutan. Ini karena ukuran filenya cukup besar, jadinya ini, Dok. Agak lemot. Tolong berekam. Kalau internetnya kuat, biasanya nggak ada masalah. Internet saya yang bermasalah, Ibu. Ngapunten. Ini baru jaringannya belum kuat emang di tempat saya. Mas Afdol monitor. Mas Afdol dikirim ke email saya coba. Oke. Saya tuliskan di kolom chat nggih. Saya bantu sebentar. Oke. Sudah saya chat di kolom chat, Mas. Oke, siap, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya nih. Baik. Para dokter yang kami hormati, para senior dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Bu Ratna? Dan juga khususnya Ya, Mas Abdul, gimana Mas Abdul? Ini tidak bisa saya kirimkan karena filenya lebih dari 25 megabyte. Oh gitu. Jadi, Di Google Drive nggak bisa nggih? saya uploadnya coba. Ya. Nah, sekarang malam ini insya Allah kita akan bersama-sama mendoakan keluarga Dr. Amalia. Ini program sudah menikah ya? Maaf. Saya langsung nih dengan forum satunya. Sudah waktunya. Sekarang sambil program lagi. Boleh? Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Kita berdoa insya Allah untuk semuanya saja. Yang pertama, sejawat, senior, dan juga keluarga kita yang sehat semakin sehat. Kalau yang sakit, mudah-mudahan segera membaik dan kita ini kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik sakitnya COVID maupun non COVID ya. Tapi khusus untuk keluarga Dr. Amalia, yaitu Bapak Sutejo bin Padmo Suwito. Terus ya. Bagaimana Mas Abdul? Berjalan
Sudah 50% ini saya transfer Oh video. ya, ya. Oke. Oke. Ya. Atau lanjut materi dulu, nanti nyusul videonya. Pak Bambang baru ada acara, Mas. Oh, ngaten toh. Nggih. Nggih, barengan acara IDAI, maka dia ngirim apa? Oh, ngaten. Video untuk diputar dulu, nggih. Oh, ngaten nggih. Dan nanti gabung lagi. Barakallah. Ibu Ratna, sudah saya kirim nggih, Bu. Oke, Mas. Belum nyampe ke saya. Sebentar. Nggih. Oh, di HP yang kedasnya yang tadi jenengan WA saya, Ibu. Dikirim ke email kan? Oh, nggih. Linknya tak kirim ke email nggih. Iya, Ibu. Iya, iya. Sudah, Ibu. Nggih. Saya tak masuk lagi. Oke, siap dokter. Monggo dokter, langsung. Ya, saya tak buka. Tadi belum bisa sama sekali, Pak. Di perangkat saya tidak bisa, dokter. Ini Nggak saya bisa, ya? Ini sedang Oke, saya kalau nggak bisa proses saya tak mulai download di lagi saya, pakai komputer.
Saya tak pindah pakai komputer ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih dokter. Nggih, mohon dijadikan Sudah, co-host. dokter. Berarti video ini tidak usah ditayang, nggih? Tadi katanya Pak nggak Dokter. bisa. Ini sedang saya coba, Pak. Oh nggak usah, saya tak langsung aja ya. Monggo, Oke, Bang. siap, Monggo, siap. Bang. Nanti rekamannya bisa pakai video itu boleh, silakan. Ya. Bagi yang mengendaki rekaman pakai itu. Tadi saya sudah menyampaikan ini ya, pengantar ya, bahwa beberapa catatan awal. Sekarang saya masuk ke isu-isu ya yang sudah saya coba kelompokkan. Jadi saya cukup membahas 5 atau 6 isu saja. Mudah-mudahan bisa mewakili. Yang lain-lain nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Insyaallah. Ini saya perbesarnya mana? Home-nya mana? Home-nya. Home-nya mana? Bawah kanan, Mas. Ini supaya mau memperbesar. Slideshow bawah kanan. Baik ya. Jadi Ya, sip. pertama ya, isu pertama bahwa vaksinasi itu ikhtiar ya. Nah ini sering dibenturkan ini dengan beberapa pernyataan ya. Misalnya mengatakan vaksinasi itu seperti kurang tawakal gitu. Tidak percaya dengan bekal yang sudah diberikan oleh Allah, seolah-olah ya, seolah-olah begitu, dikatakan begitu. Lalu ada yang mengatakan, saya tidak takut virus, saya takutnya pada Allah saja. Nah itu, seperti itulah pernyataannya. Jadi kemudian vaksinasi dianggap kurang tawakal, vaksin dianggap kurang tawakal. Nah ini tidak benar ya. Jadi vaksinasi itu adalah ikhtiar. Kalau ikhtiar ya memang tidak ada istilah jaminan. Kadang-kadang kita juga ditanya begitu. Apakah kalau vaksin terjamin tidak akan pernah sakit, tidak kena COVID? Ya salah juga. Kalau kita ingin bicara dengan bahasa agama, ya vaksin itu ikhtiar. Ikhtiar itu ya tidak ada menjamin. Orang berobat pun tidak ada jaminan akan sembuh kan? Ya, tetapi Allah menghargai ikhtiar kita. Ikhtiar kita adalah mencegah penyakit baik dengan 5M maupun dengan imunisasi. Nah, jadi itu yang penting adalah ikhtiar kita. Untuk apa? Mencoba untuk mendapatkan kekebalan lebih dini. Ya, kita berlomba dengan kekebalan alamiah akibat penyakit. Karena apa? Karena kekebalan alamiah akibat penyakit memang bisa muncul, namun sering didahului atau disertai dengan komplikasi. Ada yang terlanjur menjadi long COVID, ya kan? Kalau misalnya vaksinnya polio, nanti sudah terlanjur lumpuh baru kebal terhadap virus polio, kan sayang. Nah, kita ingin kalau memang kita bisa berusaha bahwa ada ikhtiar bahwa penyakit itu dapat dicegah dengan vaksinasi, maka mengapa tidak gitu? Ya itulah ikhtiar. Ya. Dan dunia kedokteran juga tidak pernah mengatakan vaksin itu 100%, namanya ikhtiar. Ada efikasi, ada efektivitas. Nanti saya sampaikan datanya, serba ringkas saja. Dan pencegahan kita tahu lebih baik daripada pengobatan. Karena apa? Tadi kita mencegah adanya komplikasi, lalu juga bahwa biaya untuk vaksinasi itu walaupun kelihatannya besar kan karena massal. Namun hitungan perorangan sebenarnya tetap lebih murah daripada kalau orang kena penyakit COVID misalnya. Vaksin COVID kira-kira misalnya harganya misalnya 500.000 sekali suntik. Kalau 2 kali kan 1 juta.
Tapi kalau orang kena COVID lalu masuk isolasi, apalagi masuk ICU, tentu biayanya bisa mayuto-yuto, 30-50 juta dan seterusnya. Saya tidak tahu persis, yang tahu mungkin Bu Ekorini itu, Dokter Ekorini itu tahu. Nah, jadi kalau ditanya apakah vaksin menjamin, ya tidak. Ya, saya di dalam YouTube saya, Dr. Bambang UMY itu sudah membuat video-video singkat semacam itu ya, video edukasi ringkas ya. Ya, ini bisa dikunjungi ya. Silakan nanti kalau mengunjungi silakan, ini tinggal klik saja ini. Ya, jadi kalau ini diklik akan tersambung ke YouTube saya. Ada video 1 menitan, ada yang 5 menitan, 7 menitan gitu. Jadi ada beberapa video yang sudah saya buat. Lalu isu kedua, Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa vaksinasi itu membantu imunitas, bukan memberi imunitas. Ini tadi terkait dengan tidak percaya terhadap bekal yang sudah diberikan Allah. Saya pernah ditanya di dalam diskusi di internet itu. Diskusi ditanya, apakah Pak Bambang, dia tidak tahu saya dokter ya, apakah Pak Bambang tidak percaya dengan bekal yang diberikan oleh Allah? Loh, kalau soal tidak percaya tidak percaya kepada Allah, silakan. Kita harus membuka dada saya gitu. Membuktikan adanya iman apa tidak iman. Ya kan enggak begitu. Ini persoalannya bukan itu. Dan saya juga tahu, kalau sebagai dokter saya tahu bahwa kita itu punya bekal yang namanya sel imun. Ada natural killer, ada sel T, sel B, ya, limfosit T, limfosit B, semuanya kita tahu. Namun vaksinasi itu membantu mempercepat maturitas sel-sel imun itu, bukan tidak percaya, tetapi kita mempercepat dengan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah pada kita, mempercepat kematangannya, disik-disikan dibandingkan dengan penyakit. Nah, kan kita juga pakai helm itu untuk mencegah trauma kepala yang berat. Itu bukan nggak percaya pada batok kepala kita untuk melindungi otak kita kan. Nah, kita melindungi dengan menggunakan helm. Masuk nggak boleh, haram pakai helm, nggak percaya pada fungsi batok kepala kan, nggak gitu kan. Nah, maaf ya, contoh yang lain. Apa kita dianggap nggak puas kalau kita sunat gitu? Ya enggak, bahkan Nabi pun menyuruh kita khitan ya. Walaupun ciptaan Allah dari asalnya itu tidak berkhitan, ada preputiumnya. Kadang-kadang ada yang fimosis dan sebagainya. Lalu kita disuruh disunahkan untuk khitan, wajibkan khitan, wajib sunah yang sangat kuat kan, hampir wajib ya. Khitan, ya begitu, bukan berarti kita tidak mau menerima hasil atau pemberian Allah seperti itu apa adanya gitu. Ya, jadi kadang-kadang tidak tepat menempatkan makna nerimo, takdir dan begitu secara tidak tepat. Nah, imunisasi itu adalah upaya untuk memberikan kekebalan yang spesifik. Jadi sel kita akan dipaparkan dengan antigen, lalu dia bisa menyesuaikan diri, membentuk yang namanya sel memori yang bisa menghasilkan antibodi. Lalu siap untuk menghasilkan antibodi yang lebih banyak lagi kalau ada virus yang masuk, antigen yang betul-betul dari alamnya masuk. Tantangan baru itu akan mudah dikenal karena sudah diberi paparan dengan antigen yang kita masukkan sebelum ada kedatangannya penyakit yang sebenarnya. Jadi dia sudah siap untuk lebih siap menghadapi penyakit itu. Yaitu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ilmu dan teknologi menghasilkan upaya yang seperti itu. Nah, menurut dunia kedokteran, menurut saya, ini adalah ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang harus kita syukuri. Justru kalau kita tidak bersyukur, itu jangan-jangan malah kufur nikmat dong, ya kan? Saya balik begitu. Baik, saya lanjutkan ya. Isu ketiga yang dilempar itu adalah itu vaksin penyakit sengaja disebarkan biar orang bisa memproduksi vaksin lalu jualan. Jadi industri vaksin akan maju gitu. Ya enggak gitu. Kalau kita belajar sejarah vaksin tidak begitu. Yang namanya penyakit sudah ada lama,
baru kemudian muncul penelitian tentang pengobatan penyakit. Lalu diproduksi obat. Penelitian pencegahan penyakit, diproduksilah vaksin. Ya seperti itu. Penyakit kanker, misalnya kanker itu sudah ribuan tahun yang lalu dikenal. Tapi yang namanya vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim baru beberapa puluh tahun yang lalu kan dikenalkan. Jadi vaksin COVID juga gitu. Vaksin COVID penyakitnya dulu, penyakitnya kan dulu ada coronavirus 1, sekarang coronavirus 2, SARS-CoV-2 namanya. Jadi syukurnya sudah pernah dipelajari ketika wabah coronavirus yang pertama, coronavirus lama. Sekarang ada new corona, nah, SARS-CoV-2, alhamdulillah penelitiannya lebih cepat, didapatkan vaksin dalam waktu lebih cepat. Jadi tidak benar kalau sengaja dibuat penyakit dulu baru dibuat biar vaksinnya diproduksi, enggak. Tapi memang penyakit sudah ada lama, lalu kita penelitian tentang obat, penelitian tentang vaksin baru diproduksi. Obat dan vaksin itu adalah pengobatan untuk penyakit itu, untuk COVID termasuk, baik pengobatan dalam arti kuratif maupun pengobatan dalam arti preventif. Dan ulama mengatakan, ketika ditanya ya, saya bin Bas misalnya, apakah kita dibenarkan memberikan pengobatan sebelum ada penyakit? Saya bin Bas mengatakan, la ba'sa, tidak apa-apa. Dan sekarang kita melihat bahwa ulama-ulama Saudi juga disuntik vaksin COVID. Termasuk Syekh Sudes juga sudah divaksin COVID. Ulama-ulama yang lain juga sudah gitu. Jadi agak heran kemarin ada yang tanya juga pada saya, ulama mana sih yang membenarkan vaksin? Loh, masih ulama aja membolehkan kok. Itu kan kumpulan ulama. Masih Tarce yang membolehkan. Itu kan kumpulan ulama. Saudi ulama-ulamanya membolehkan. Itu kan mereka ulama yang banyak. Kok masih ditanyakan ulama mana yang membenarkan? Nah, ini kadang-kadang nggak tepat juga. Baik, saya lanjutkan dengan isu keempat ya. Isu keempat ya, vaksinasi itu sebenarnya sudah dilaksanakan dokter Muslim sejak era Khilafah Utsmaniyah. Bahkan sebelum Edward Jenner. Ya, sebelum Edward Jenner. Edward Jenner kan dikenal sebagai penemu. Sebelumnya sebenarnya sudah ada vaksinasi yang dipraktikkan oleh dokter-dokter Muslim dan masyarakat Muslim di Turki. Lalu ada nyonya ambasador yang dikirim ke Turki dari Inggris, dia mengamati, ada yang namanya tindakan pencegahan menggunakan sesuatu yang diambil dari lukanya cacar, lalu tempelkan ke orang yang sehat, dibuat luka sedikit, tempelkan, nah itu menjadi vaksin. Nah lalu dipelajari Edward Jenner kemudian membuat teknologi yang lebih baru, lebih modern waktu itu ketimbang yang dilakukan oleh para dokter di Turki. Lalu dikatakan Edward Jenner adalah penemu vaksinasi. Biasa sejarah itu biasa. Namun kita fokusnya nggak situ, tapi bahwa vaksinasi itu sudah dilaksanakan sejak dulu. Kita sekarang lagi banyak broadcast tentang gambar ini. Ini adalah sertifikat vaksin untuk anak berusia 10 tahun pada zaman Khilafah Utsmaniyah sebelum Edward Jenner. Ya, jadi sebelum Edward Jenner. Jadi sudah ada vaksin. Jadi sertifikat vaksin bukan hanya vaksin COVID sekarang ini, sudah lama, sudah lama. Ya, lalu sekarang isu kelima. Vaksinasi terbukti bermanfaat dan aman untuk kesehatan. Banyak disebarkan isu bahwa vaksinasi nggak ada gunanya. Masih banyak proses mutasi, nggak ada gunanya katanya. Enggak gitu. Ya, vaksin sekarang terbukti bisa menahan laju infeksi varian yang sekarang.
Bagaimana kalau variannya berkembang? Varian dari atau mutasi virus kebanyakan tidak berubah sampai intinya. Jadi hanya pada protein yang disebut dengan spike, ya protein-protein permukaan itu. Sehingga walaupun ada mutasi masih bisa ditahan dengan vaksin-vaksin yang sudah ditemukan sekarang ini. Ada katakanlah kita punya 6 vaksin, ya silakan mau vaksin yang mana. Ya, nakes sudah ada booster, nanti masyarakat sebentar lagi mudah-mudahan juga nanti akan ada booster lagi. Dan boosternya bisa pakai vaksin yang sama, bisa vaksin yang berbeda. Sudah ada penelitian bahwa booster vaksin Sinovac 3 kali, yang ketiga Sinovac itu juga efektif. Tunggu saja hasil atau reportnya di artikel ilmiah nanti, jurnal nanti. Tapi sudah dilakukan penelitiannya. Nah, selain itu yang sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa vaksin secara umum sudah terbukti bermanfaat. Ya, kita dulu banyak seperti ini kan, penampakan seperti ini, banyak orang yang invalid, cacat, lumpuh, maaf ya, karena polio. Sekarang sudah hampir tidak ada. Di sebelah kanan ada data yang menyajikan bahwa aneka macam penyakit turun kasus maupun kematiannya setelah dilaksanakan imunisasi di berbagai negara. Ya, data ini ada, silakan bisa dipelajari. Namun kalau orang ngeyel ya nggak mau belajar data, nggak ada gunanya data itu bagi orang yang tidak mau. Nah, bagaimana dengan vaksin di Indonesia? Di Indonesia kan ada banyak vaksin ya. Di sini ada 6 vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Sinovac hampir sama dengan Sinovac, lalu Moderna, Pfizer BioNTech, lalu Novavax. Ya. Ini semuanya sudah direkomendasikan oleh WHO, jadi insya Allah aman dan efektif. Efektifnya bagaimana? Kalau kita lihat data ini, setelah dosis kedua itu 94% dapat mencegah munculnya gejala. 96% mencegah gejala yang berat sehingga perlu opnam, dan 98% mencegah kematian. Semua kata mencegah ini tentu dipahami dalam pengertian ikhtiar, jangan dibenturkan dengan takdir. Ya, kewajiban kita adalah percaya kepada takdir, namun juga percaya pada kewajiban untuk berikhtiar. Nah, dua-duanya harus kita pegang ya, jangan dibenturkan. Ya, kalau sudah berikhtiar, ternyata sudah vaksin, ternyata kok kena COVID, ya dia masih 94%, masih ada 6% yang terkena infeksi. COVID-nya kok berat, memang ada 4% yang bisa menjadi berat. Kok meninggal, masih ada 2% yang meninggal. Ya seperti itulah yang namanya ikhtiar. Dan kalau orang sudah berikhtiar, Rasul mengatakan tapi ikhtiar dalam bentuk yang lain ya. Dalam kau jauhi penyakit wabah seperti engkau menjauhi singa. Lalu ada perintah untuk tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah, kalaupun nanti mati syahid, walaupun kau tetap meninggalnya adalah mati syahid. Nah, lalu ulama memberikan tafsir hadis itu bahwa kalaupun tidak meninggal, dia akan tetap mendapatkan pahala syahid kalau sudah berusaha. Kan enak sekali Islam mengajarkan, dan para ulama juga mengajarkan pada kita dengan tafsir hadis seperti itu. Mengapa kita harus repot? Kita bukan ulama, kita mungkin ada yang bukan dokter, tapi yang bukan ulama membuat fatwa seolah-olah melebihi ulama sedunia. Yang bukan dokter mengalahkan fatwanya dari dokter spesialis yang ahli. Nah, ini kan aneh kadang-kadang. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, ada 5 isu yang sudah saya coba jawab. Sekali lagi yang penting ini adalah untuk teman-teman yang masih ragu dengan vaksin atau teman-teman yang ingin membantu untuk mengedukasi orang yang ragu. Soal efek samping itu sangat bervariasi. Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Maksudnya selain kalau Sinovac rata-rata ringan. Intinya begini, kalau vaksin semakin efektif itu biasanya memang efek samping makin berat. Biasanya begitu yang selama ini terjadi.
Maka dikatakan Moderna itu efek sampingnya lebih berat daripada Sinovac. Tetapi Moderna lebih efektif daripada Sinovac. Namun Sinovac pun selain aman juga cukup efektif menurut data yang saya sajikan ini. Nah, khusus untuk Moderna, saya sudah vaksin ketiga dan alhamdulillah sekedar sakit lokal, tidak ada demam bahkan, ya, tidak ada keluhan yang sangat bermakna. Saya sudah sudah 2 minggu yang lalu vaksin Moderna ketiga itu, alhamdulillah tidak ada efek samping. Jadi tidak ada efek samping yang bermakna. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, yang mau vaksin, satu itu ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah menghargai ikhtiar kita itu. Yang kedua, soal hasilnya kita serahkan pada Allah dengan tetap berharap efektivitas yang baik seperti yang data saya tampilkan, saya sampaikan ini. Dan yang ketiga, kita lambari, kita sertai dengan tawakal pada Allah. Fa idza azamta fatawakal ala Allah. Sejak kita berniat untuk berazam untuk bervaksin, sudah tawakal. Apalagi sudah disuntik, sudah tawakal. Hasilnya terserah pada Allah. Efek sampingnya terserah. Kemudian kalau masih kena penyakit, ya terserah kok. Memang tidak 100%. Tapi insya Allah sebagian besar berdasarkan data yang ada, kalau sudah vaksin, insya Allah kalaupun kena COVID-nya ringan dan tidak menjadi ringan sampai sedang lah ya, dan tidak menjadi long COVID. Maka kan Pak Moderator, Bapak Ibu semua peserta, termasuk para santri kalau masih ada, mudah-mudahan cepat sehat ya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi karena ternyata saya kedobelan acara dengan doa bersama di Ikatan Dokter Anak Indonesia yang saya juga diminta jadi pembicara. Saya lupa. Saya nggak berani nolak dan nggak berani nolak Pak Isnawan. Wah, ini dawuhnya Pak Isnawan nggak berani. Saya coba pakai video ternyata ada kendala, tapi ya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita masih bisa buka untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dokter atas materinya, menarik walaupun tadi sempat ada kendala. Baik, Bapak Ibu dokter, ini masih ada waktu untuk kita tanya jawab, masih ada cukup waktunya. Ya, ini sudah ada pertanyaan melalui kolom komentar. Yang pertama dari Ibu Widya. Pertanyaannya adalah, dokter, di medsos yang beredar dikatakan akan ada vaksinasi ketiga untuk masyarakat. Benarkah, Dok? Ya, harapannya begitu. Sampai dengan sekarang prioritasnya masih untuk nakes dulu. Seperti dulu lah. Yang pertama juga gitu kan, nakes dulu. Lalu para pelayan publik, termasuk tentara, polisi, lalu guru. Setelah itu baru masyarakat. Ini kira-kira juga akan begitu. Karena kemarin urutannya juga begitu. Mudah-mudahan proteksi dari vaksin kedua Sinovac kemarin masih bagus. Waktunya juga kan, misalnya saya 6 bulan yang lalu, kemudian saya Moderna. Panjenengan mungkin baru Sinovac kedua baru 3 bulan yang lalu. Andai kata nanti Modernanya 3 bulan lagi, ya insya Allah masih aman. Mudah-mudahan begitu. Dengan catatan tetap ada variasi soal imunitas kita ya. Banyak faktor. Ada faktor kesehatan dasar kita, ada faktor makanan kita dan sebagainya. Itu akan berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Jadi sabar, mudah-mudahan ketiga juga nanti akan ada disiapkan untuk masyarakat. Kita percayalah, mudah-mudahan insya Allah. Okay. Baik, berikutnya dokter. Ini Pak Afandi sudah mengangkat tangan. Pak Afandi ingin bertanya? Monggo Pak Afandi. Jika ingin bertanya Pak Afandi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang di kolom komentar. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum Dokter Bambang. Waalaikumsalam. Ini saya dari PDM Sleman, Pak. Yeah. Jadi kan gini, kemarin saya itu kan gencar untuk ya Pak sosialisasi ngadakan vaksin. Tapi kemudian ada salah satu ya teman itu yang MC3 pusat dan Lazismu itu kan buat
ekstrak buah itu, Dok. Ada yang minuman ekstrak buah atau apa itu? Probiotik yang dibuat itu. Nah, teman ini begitu yakin dengan probiotik ekstrak buah itu bisa menjadi pengganti vaksin. Jadi sehingga dia menentang vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu ya dianggap tadi lah seperti kata dokter bisnis dan sebagainya. Sementara ekstrak buah itu dia menyatakan ini terbukti bisa untuk menambah imunitas tubuh kita menghadapi COVID. Sehingga ada pertentangan dengan saya. Saya mengajak imunisasi vaksin, sementara teman ini mengatakan cukup dengan ekstrak buah ini saja. Dan itu toh yang buat adalah MC Tribusat. Apa nggak percaya dengan buatan MC Tribusat? Nah, saya kan jadi, aduh ini gimana ini untuk, gimana dok untuk itu? Matur nuwun dok. Ya, seperti yang saya katakan tadi, janjane kemungkinan yang menolak itu memang sudah nggak percaya vaksin sejak awal, bukan karena produk Muhammadiyahnya sebenarnya. Begitu. Tapi jawaban ilmiahnya begini, vaksin itu adalah imunitas yang sifatnya spesifik. Ini di sini saya gambar ya. Imunitas yang sifatnya spesifik. Jadi vaksin COVID itu untuk mencegah COVID. Kalau probiotik itu adalah kekebalan non spesifik. Nah, bagaimana fungsi kerjanya itu? Keduanya saling membantu. Gimana ceritanya? Jadi ketika virus masuk, itu akan dicoba dilawan oleh kekebalan yang non spesifik dulu. Kita punya kulit, kita punya mukosa, kita punya lambung, itu semuanya mencoba untuk melawan kuman yang masuk. Gitu. Termasuk lambung yang sifatnya asam, itu memang diciptakan Allah untuk menghancurkan virus dan bakteri dengan sifat asamnya itu. Tapi kalau ada virus atau virus atau bakteri yang lolos, tidak berhasil dihancurkan oleh imunitas yang non spesifik, kemudian imunitas spesifiklah yang akan menghadapi. Nah, gitu. Jadi level 1 adalah para prajurit. Nah, gitu. Prajurit kita banyak dari berbagai satuan tadi ya. Ada yang di lambung, ada yang di kulit, ada yang mulut, ada yang di mana-mana. Itu masing-masing punya prajurit itu. Ternyata tidak, ternyata mereka semua kalah, baru komandannya, pasukan elitnya itulah antibodi hasil vaksinasi yang bekerja secara spesifik maju menghadapi itu. Jadi seperti itu Pak penjelasannya. Jadi bukan berarti nggak ada gunanya, bukan nggak percaya kepada hasil produk Muhammadiyah. Itu bagus untuk meningkatkan imunitas yang non spesifik. Itu orang harus paham itu. Begitu Pak, matur nuwun. Matur nuwun Dok penjelasannya. Jelas, ya? Siap, baik, terima kasih. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Istiati. Mohon izin bertanya Dok. Yang pertama, kalau sudah dilakukan vaksin dengan Sinovac, kemudian diberikan lagi vaksin Moderna, apakah ada efek samping? Yang kedua, berapa lama jarak minimal pemberian vaksin booster itu Dok dari dosis kedua? Oh ya, jadi begini, vaksin booster itu idenya adalah memberikan tambahan imunitas ya ketika vaksin yang sebelumnya itu sudah menurun. Menurun bukan hilang sama sekali lah ya. Misalnya kita vaksin flu, itu kan kita tahu umumnya bertahan setahun sampai 2 tahun. Maka kalau mau umroh atau haji, kalau sudah 2 tahun itu vaksin lagi flu-nya. Vaksin meningitis juga begitu. Jadi memang ada penurunan antibodi, tapi bukan hilang sama sekali. Dan yang penting itu sudah ada sel memori. Ya, sel memori itu akan memproduksi juga kalau ada antigen yang masuk dari luar misalnya. Nah, vaksin booster berarti memang nggak perlu buru-buru kan? Karena yang pertama tadi mungkin belum habis. Kita tidak, karena vaksin COVID ini vaksin baru, kita belum tahu persis berapa lama dia akan bertahan.
Ya, berapa tahun, berapa belum tahu. Nah, ada penelitian yang mengatakan bertahan 6 sampai 8 bulan. Bertahan dalam arti tinggi. Kalau bertahan masih sisa rendah tentu masih ada karena sel memori tidak akan pernah hilang. Gitu, oke. Jadi booster itu untuk lebih mempercepat lagi untuk menaikkan lagi kenaikan titernya. Nah, jadi berapa lama belum tahu persis. Ada yang mengatakan 6 sampai 8 bulan. Kalau kita mengacu ke vaksin flu bisa setahun sampai 2 tahun. Nah, maka khusus untuk vaksin COVID ini ya, atau secara umum yang namanya vaksin satu dengan vaksin yang kedua itu jarak minimal adalah sebulan sebenarnya. Namun kalau sebagai booster vaksin ketiga berarti ya itu umumnya kita mengambil jarak sekitar 6 bulan. Karena ada data penelitian tadi itu 6 sampai 8 bulan masih bisa bertahan cukup tinggi. Jadi 8 bulan gimana? Boleh. 10 bulan boleh gitu. Misalnya baru ada boosternya setelah 10 bulan, ya nggak apa-apa. Manfaatkan saja untuk menambah kuat gitu, untuk mempercepat penguatannya imunnya gitu. Jadi kalau jarak minimalnya sih tadi rata-rata kita sekarang menggunakan jarak kira-kira 6 bulan. Tapi kalau habis sakit regulasinya jaraknya 3 bulan. Ya, untuk misalnya dulu vaksin pertama lalu terlanjur terpapar karena memang vaksin pertama kan proteksinya masih rendah ya, baru 20% misalnya ya. Lalu terpapar, sembuh 3 bulan setelah terpapar baru vaksin kedua. Boosternya kapan? Nanti 6 bulan setelah vaksin kedua, 6 atau lebih biasanya gitu. Begitu Bu Siti, sekaligus menjawab 2 pertanyaan ya sudah nggih. Iya, Dok, siap, Dok. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Mas Titik. Nah, bagaimana bila ada penyakit hipertensi dan hepatitis, Dok? Apakah aman untuk ikut vaksin? Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya hampir semua penyakit ya asal terkendali itu boleh diobati, boleh divaksin. Maksudnya semua komorbid, ya, orang yang punya komorbid apapun rata-rata dapat mendapat vaksin ya dengan catatan mestinya yang namanya komorbid itu memang harus dikendalikan. Sebenarnya kan tidak hanya dalam rangka mau vaksin nih. Orang hipertensi ya harusnya dikendalikan dong di bawah 140. Orang sakit gula dikendalikan dong di bawah 140 juga. Kalau puasanya di bawah 100, kalau habis makan di bawah 140, itu harusnya nggak vaksin pun terkendali. Apalagi mau vaksin. Sebenarnya lagi hal kedua, orang yang punya komorbid justru membutuhkan proteksi lebih. Betul nggak? Logikanya kan begitu. Sudah punya komorbid, dia kan lemah. Berarti dia perlu proteksi lebih daripada orang yang segar bugar, nggak punya penyakit. Gitu. Makanya kalau di luar negeri, itu lansia itu justru mendapat prioritas sebelum pelayanan publik malah gitu. Lansia dulu. Jadi dokter dan lansia nomor 1 di Jerman itu. Dokter Upi kan pernah cerita itu. Dokter dulu, lalu lansia. Prioritasnya gitu. Karena apa? Dianggap mereka orang yang sangat butuh proteksi dulu. Nah, orang yang punya komorbid juga begitu. Nah, hepatitis bagaimana? Boleh. Kan cuma riwayat. Sudah pernah hepatitis. Sekarang sudah nggak hepatitis lagi. Hipertensi ya terkendali harusnya. Cuma di lapangan memang biasanya para petugas mengendaki ya kalau mau vaksin di bawah 180 lah gitu. Kalau di bawah 180 yang mau nyuntik takut gitu. Kalau sakit malah tensinya melunjak gitu. Nah, tambah tinggi sebenarnya gitu khawatirnya gitu aja. Tapi tadi pada dasarnya justru orang yang hipertensi, orang yang diabetes sebenarnya justru membutuhkan proteksi lebih daripada orang yang sehat mestinya logikanya. Cuma memang sebaiknya untuk kepentingan keamanan program dan juga
kenyamanan petugas pelaksana vaksinasi. Kalau mau vaksin, tolong tensinya diusahakan di bawah 180. Gula juga di bawah 180 gitu loh. Begitu, Pak. Baik, Mudah-mudahan terima bisa kasih. diterima Bu Siap. Siti ya. Tadi Bu Siti apa ya? Bu Nasti, Bu Nastiti. Nastiti. Yang Iya. tadi ya. Baik. Monggo Bapak Ibu, masih ada sedikit waktu, satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi, monggo bisa ditanyakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan jika ada pertanyaan sebelum kami tutup. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Siapa nama? Pak Dokter Bambang. Vaksin biasanya ada kipinya ya, Mas? Ya. Nah, untuk preventif biar nggak ada kipi itu gimana ya, Mas? Untuk hari kedua demam itu biar nggak demam gimana, Mas Bambang? Responnya memang beda-beda, Pak Isnawan. Ya, jadi relatif tidak bisa dicegah ya. Yang pengalaman orang lain-lain ya. Kalau saya tadi tidak muncul demam, Entah karena apa saya tidak tahu. Cuma kalau kebiasaan saya biasa minum probiotik rutin. Ditambah dengan pada hari H saya minum madu dengan bee pollen pagi, siang, malam. Tanpa paracetamol saya nggak demam gitu. Tapi saya sudah biasa minum probiotik, minum Sukufit itu setiap hari. Mungkin itu berpengaruh. Ya. Nah, tapi katanya Dokter Hidayat yang sudah sepuh itu, senior saya, juga tidak ada gejala yang berat, kipinya ringan sekali. Berarti beda-beda tiap orang ya, Bang? Susah Pak Isnawan kalau ditanya. Tiap orang beda-beda, Tiap orang beda-beda ya. Bagaimana caranya nggak tahu. Intinya sarannya begitu habis vaksin istirahat dulu deh. Saya tetap tidak kerja 1 hari walaupun saya nggak demam. Yang namanya antisipasi izin sehari nggak masuk. Ternyata 24 jam aman. Bagi yang agak demam, disarankan kalau bisa ditahan dulu. Cobalah minum madu, minum air yang banyak, tidur. Demamnya akan turun sendiri, syukur. Tapi kalau terpaksa, ya sudah minum paracetamol. Tapi ada anjuran, kalau bisa minum paracetamolnya setelah 24 jam setelah vaksin, kalau bisa. Kalau sebelum 24 jam, kalau bisa ditinggal tidur gitu. Kalau saya tadi pakai madu, memang ada penelitian Bapak Ibu bahwa minum manis, termasuk madu tentu saja, itu mengurangi nyeri vaksinasi. Ada penelitiannya kok pada anak ya. Nah, saya anggap saja saya anak-anak, saya minum madu, sebelum vaksin dan alhamdulillah saya tidak begitu nyeri dan tidak demam. Lalu di area vaksin itu boleh dikompres pakai kompres dingin. Saya kompres dingin itu saya ke rumah sakit AMC kemarin mau vaksin tuh saya membawa kompres dingin. Ketika habis divaksin tak kompresi terus sambil nunggu 15 menit observasi itu saya kompresi terus gitu. Ternyata ya kayaknya berpengaruh, itu bagus. Begitu Pak Isnawan. Soalnya anak-anak pada minta cuti pasca sehari vaksin Pak Bambang. Ya, memang agak khawatir. Saya kemarin begitu. Karena saya belum tahu, terus saya ya sudah saya izin sehari gitu. Kebetulan saya vaksin Kamis, Jumat saya nggak ada poli, jadi saya nggak ngantor. Madena Bang. Sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, ini ada satu pertanyaan ternyata dari Pak Slamet Purwo. Apakah pertanyaan? Oke. Sehabis vaksin 1 maupun 2 tidak ada efek samping, sementara yang lain pada pegel, panas, dan lain sebagainya. Nah, kata pundi Dok, bagi orang yang tidak ada efek samping tersebut Dok, apakah itu biasanya tidak bekerja atau bagaimana Dok? Nah, ini mungkin banyak orang yang bertanya Dok. Apa-apa. Nggak ada efek samping nggak apa-apa. Alhamdulillah disyukuri mawon. Saya juga cuma nyeri lokal, bengkak sedikit, tapi nggak ada nyeri, nggak ada demam, nggak ada pusing yang bermakna. Ada orang yang mengatakan
Moderna seperti digebuki, saya alhamdulillah enggak juga. Tapi tadi beda-beda memang ya Pak. Jadi yang tidak ada efek samping ya alhamdulillah gitu aja lah. Itu. Jadi tidak ada KIPI, itu kita syukuri saja. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, dokter, terima kasih atas pemberian materi dan tanya jawabnya malam hari ini, Dok. Terakhir, dokter, mohon izin memberikan kata-kata penutup, Dok. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Muhammadiyah Video untuk saya beberapa kali berkomunikasi dengan para peserta, baik santri maupun non-santri. Yang pertama tentu kita tetap harus menjaga prokes selain vaksinasi. Ya, vaksinasi adalah ikhtiar. Jangan lalu kalau sudah vaksin lalu bebas. Ini juga termasuk sesuatu yang dihembus-hembuskan. Kalau vaksinasi bermanfaat, ngapain masih prokes? Ya karena memang kita belum mencapai herd immunity. Jadi masih harus prokes. Ya, sabar. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa lebih longgar. Di beberapa negara sudah bisa lepas masker. Kita sabar. Mudah-mudahan kita akan seperti itu dan seterusnya insya Allah. Semuanya kita sandarkan harapan kita pada Allah. Faida farokta fangsob wa ila rabbika farghab. Vaksin tentu ada plus minusnya sebagai ikhtiar. Dunia kedokteran juga mengatakan tidak 100% menjamin. Itulah ikhtiar. Ikhtiar itu ya kadang 90%, kadang 95%. Semuanya kita syukuri. Itu teknologi yang sudah kita capai oleh para ilmuwan, kita tinggal manfaatkan, kita syukuri. Yang ketiga, mari kita jadikan pedoman kita bersikap itu tadi. Satu adalah pemahaman keagamaan yang baik. Yang kedua, sikap resmi Persyarikatan Muhammadiyah itu mendukung vaksinasi. Nggak usah neko-neko, wong anggota persyarikatan kok neko-neko. Yang ketiga adalah pemahaman kedokteran kesehatan yang umum gitu. Jangan mengambil orang-orang yang kontroversial. Pendapat ulama juga begitu, ulama yang umum, ulama yang sifatnya kolektif seperti Majelis Tarjih, Majelis Ulama itu kan kolektif. Tidak usah mencari fatwa ulama perorangan yang sengaja dicari yang berbeda. Seperti mencari dokter, dicari dokter yang berbeda, ada dokter Lewis dan sebagainya. Itu enggak usah, itu bukan sikap kita yang bijaksana. Mari kita berikhtiar bersama, insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang saya sampaikan ini tentang beberapa jawaban isu kontroversi vaksin ini bermanfaat. Tentu saja terutama bagi mereka yang masih ragu dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin membantu para dokter mengedukasi masyarakat tentang keraguan terhadap vaksinasi, silakan dimanfaatkan. Nanti seperti biasa materi PowerPoint akan saya sampaikan melalui panitia. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Bambang Edi atas pemaparan materi dan juga kesempatannya malam hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya bisa mengisi lagi Dok jika kami hubungi Dok insya Allah. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang masih soman, yang sekarang sedang sakit, semoga segera sembuh Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Bambang maturun. Jazakallah Dokter Bambang Edi. Sama-sama. Kang dalu Pak Nugroho Swasto. Lagi dong. Halo Pak Tanung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat alhamdulillah. Bu Aisyah Indanti alhamdulillah sehat.
Nggih. Waalaikumsalam. Mas Dodi. Oh iya. Gimana Mas Dodi sudah sehat? Ustaz Isnawan, Muhammad Isnawan. Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Induk Jumat ki ora ono ning ndi, Mas? Yang Tegarrejo ya, Pak Is. Oh, lah golek ora ono Mas Induk nang ndi? Yang Masjid Diponegoro Tegarrejo. Ya. Alhamdulillah. Masalah ini kan sing ora percaya ora mau vaksin. Covid itu ora percaya sih ono kok piye to aja aku nganti. Oke. Kuwi nganti kapan iki ono aku iki wargaku ya tanggaku ora percaya Covid. Anake kena, anake bojone kena. Dia ke rumah sakit ora gelem alasannya kok aku udah di Covid ke. Akhirnya dia sakit karena dirawat di Jogja nggak mau rumah sakit Jogja, aku neng rumah sakit Jogja di Covid ke, dibawa ke Solo. Ya akhirnya di Solo meninggal juga di rumah sakit Mengwati. Boten iku mati neng Solo. Terus kanca-kancane do kondo. Nah, itu memang sudah takdir yang kelompoknya. Ayo wis sudah kondo sabar. Tapi itu kan pelajaran gitu. Bojone anake wis kan dia kena positif, bapaknya dikono ora gelem, bapaknya mergone ora percaya Covid. Ini tuh rekayasa ini. Ya akhirnya beliaunya ya akhirnya ya meninggal. Ya sudah itulah ya mungkin. Ya benar ya takdir ya. Teman-temannya ada yang sekelompok dia bilang itu memang takdir katanya. Ada kelompok yang nggak percaya adanya Covid. Apa meneh vaksin? Nah, Covid ora percaya kok vaksin piye. Ini yang masih PR kita ini. Ya sudahlah. Ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, saat gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, materinya bagus. Mas Kli, Jaja Kli. Mas Abdul, ini sudah toh ditutup dulu. Oh nggih, Bu, lupa ya Allah. Paling dikira Mas Abdul dalam, Bu. Biasanya jaga aduh iya, lupa. Iya. Nggih. Matur nuwun.